Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi semester 1 yang akan kita pelajari yaitu berkenaan dengan kerajinan, yang mana kerajinan itu sendiri terbagi menjadi kerajinan serat dan kerajinan tekstil. Kemudian yang kedua yaitu tentang rekayasa, berkenaan dengan teknologi konstruksi miniatur rumah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang budidaya tanaman sayuran. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pengolahan, yaitu tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman, kemudian mengolah bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Itulah materi-materi yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Baik, untuk materi yang pertama, silahkan kalian buka buku paketnya bagi yang sudah mendapatkan buku paket. Bagi yang belum mendapatkan buku paket, nanti silahkan kalian simak baik-baik video tentang kerajinan serat yang akan Ibu bagikan setelah ini. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran materi bab 1 tentang kerajinan serat. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menjelaskan keragaman karya kerajinan dari bahan serat sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Kemudian tujuan yang kedua, agar kalian bisa memahami tentang pengertiannya. Kemudian sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan serat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana teknik pengolahannya, yaitu dari segi caranya. Kemudian proses produksi, pembuatan, serta kemasan bahan serat berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan di wilayah tempat tinggal kita. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah untuk merancang, kemudian membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan serat daerah tempat tinggal kita berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat menurut keaslian dari ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Itulah tujuan dari pembelajaran tentang kerajinan serat. Ya, sekarang silahkan kalian baca masing-masing dulu. Bagi yang sudah punya buku, bagi yang belum ada, silahkan simak baik-baik video berikut ini. Baik, kita langsung aja lihat ke peta materinya. Di sini tuh yang akan kita pelajari yaitu mengenai kerajinan serat. Kemudian kita juga akan mengetahui mengenai pengertian serat, jenis dan karakteristik serat, pengolahan bahan serat, teknik dasar kerajinan bahan serat, serta proses produksi. Lanjut, yang pertama yaitu pengertian serat alam. Pertanyaannya, tahukah kamu apa itu bahan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi terutama ke arah panjang. Nah, istilah serat sendiri sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Namun, selain itu serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Dan adapun pembahasan kita kali ini adalah tentang bahan serat sebagai bahan baku kerajinan tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Sebagai bahan baku dalam pembuatan benang dan kain, serat memegang peranan penting. Sifat serat akan mempengaruhi sifat benang atau kain yang dihasilkan, baik dari pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimia. Nah, sebelum lanjut ke jenis dan karakteristik bahan serat,
kita tengok dulu yuk sejarah dan perkembangan serat alam. Menurut sejarah, bahan serat alam dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah mencatat bahan serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Dan negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam adalah Cina. Cina sejak dahulu sudah menghasilkan serat sutra. Cina sangat tertarik dengan serat sutra yang dihasilkan dari ulat. Bahan ini diolah menjadi benang untuk kebutuhan produk tekstil. Selain serat sutra, bahan serat alam lainnya berupa kapas. Pada tahun 1540 sebelum Masehi, telah berdiri industri kapas di India. Selanjutnya yaitu, dalam perkembangannya, bahan serat alam digunakan di berbagai negara lainnya, seperti serat flax yang pertama digunakan di Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi, dan serat wol mulai digunakan orang di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Selama ribuan tahun, serat flax, wol, sutra, dan kapas telah melayani kebutuhan manusia paling banyak sepanjang masa. Oke, kita lanjut, yaitu mengenai jenis dan karakteristik bahan serat. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa bahan serat alam berarti berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Adapun bahan serat alam digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Namun, yang akan kita pelajari yaitu serat alam yang berasal dari tumbuhan dan juga hewan. Baik, yang pertama yaitu serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Di antaranya adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap atau tidak susut, permukaan yang halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasi menjadi 4. Di antaranya yaitu serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat berasal dari buah. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil. Hal ini disebabkan peminat kapas dan kapuk sudah mulai berkurang. Kapas lebih banyak dipergunakan orang sebagai bahan kosmetik dibanding untuk produk tekstil ataupun kerajinan lainnya. Oke, next, yaitu yang kedua, serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya yaitu batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Namun, banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya yaitu serat mendong atau purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, dan lain-lain.
Kemudian yang terakhir yaitu serat berasal dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun, yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu sabut dapat dimanfaatkan semuanya. Namun, yang dipergunakan sebagai serat hanyalah yang memiliki potongan-potongan panjang. Selanjutnya, serat ini diolah kembali menjadi bahan baku. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua, serat dari hewan. Tadi kita telah mempelajari yaitu serat dari tumbuhan, dan sekarang yang kedua yaitu serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya stapel dan filamen. Baik, yang pertama yaitu serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaka, unta, kelinci, dan lain-lain. Adapun rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Baik, selanjutnya yaitu serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Nah, adapun karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sementara serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah dihancurkan. Adapun serat wool mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.